Halo pemirsa, selamat datang dalam Kampus Report Learning Edition, program yang menyajikan rangkuman kegiatan pembelajaran mahasiswa di lingkungan kampus, khususnya pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Ausia Alaya Ilmi akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan informasi terbaru dari kelas KPI 5A, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Berikut laporan selengkapnya. Senin kemarin menjadi salah satu pertemuan yang cukup menarik bagi kami mahasiswa KPI 5A pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma MSI. Kami mempelajari secara langsung bagaimana proposal, bagaimana menyusun sebuah proposal, penelitian investigasi, mulai dari menentukan isu, memahami permasalahan hingga merancang fokus dan arah liputan investigatif. Di pertemuan tersebut kami tidak hanya menerima materi, tetapi juga langsung mempraktikannya melalui pembagian kelompok. Ada 3 kelompok yang dibentuk masing-masing dengan tugas yang sama, mencari isu yang relevan, dekat dengan lingkungan masyarakat, dan memiliki nilai berita kuat untuk dijadikan bahan investigasi. Kita mulai dari kelompok 1, yaitu kelompok saya sendiri. Kelompok ini mengangkat isu yang sedang menjadi sorotan di wilayah KP3B, yakni fenomena balap liar. Tidak sedikit warga yang merasa terganggu oleh aktivitas tersebut, terutama karena dilakukan pada malam hari dan menimbulkan kebisingan serta berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kelompok 1 menilai bahwa isu ini memiliki dampak sosial yang cukup luas, terutama bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Melalui proposal investigasi yang mereka susun, kelompok ini berfokus pada penyebab balap liar masih terus terjadi, bagaimana penanganan aparat, serta bagaimana pandangan masyarakat setempat mengenai aktivitas tersebut. Menarik untuk ditunggu bagaimana hasil investigasi mereka selanjutnya. Perasaan udah kan kemarin ini ya. Dah, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok ini memilih isu yang berbeda namun tidak kalah penting. Mereka menyoroti persoalan KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang diduga diterima oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak. Fenomena salah sasaran bantuan pendidikan ini bukan hanya merugikan siswa yang benar-benar membutuhkan, tetapi juga dapat menghambat pemerasan akses pendidikan. Dalam proposalnya, kelompok 2 berencana menggali lebih dalam bagaimana proses pendataan penerima KIP. Apakah ada kelalaian atau mungkin penyalahgunaan data, serta apa dampaknya bagi siswa yang seharusnya memperoleh bantuan. Isu ini sangat relevan terutama di lingkungan pendidikan Islam maupun umum, sehingga penelitian mereka diprediksi akan menghasilkan temuan yang cukup berbobot. Baik pemirsa, lanjut ke terakhir yaitu kelompok 3. Kelompok ini mengangkat isu SPJ, yaitu sekolah pinggir jalan, sebuah fenomena pendidikan alternatif yang sering muncul di sejumlah daerah. Sekolah pinggir jalan biasanya lahir karena keterbatasan akses pendidikan formal bagi sebagian anak, baik karena faktor ekonomi, administrasi maupun kondisi keluarga. Melalui proposal investigasinya, kelompok 3 ingin melihat bagaimana aktivitas di sekolah tersebut berjalan, siapa saja murid dan pengajarnya, serta masalah apa saja yang biasanya mereka hadapi. Isu SPJ bukan sekadar tentang kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mencerminkan realitas sosial dan kesenjangan akses pendidikan yang masih terjadi. Baik pemirsa, dari ketiga kelompok tersebut dapat kita lihat bahwa materi tentang proposal investigasi bukan hanya teori, tetapi benar-benar membuka ruang bagi mahasiswa untuk turun langsung mengamati masalah yang terjadi di sekitar mereka. Melalui praktik penyusunan proposal, kami belajar tentang pentingnya ketelitian dalam memilih isu, kejelasan fokus masalah, serta kepekaan terhadap fenomena sosial di lapangan. Baik pemirsa, pembelajaran hari Senin ini memberikan pengalaman baru bagi seluruh masyarakat KPI 5A. Tidak hanya memahami bagaimana membuat proposal, tetapi juga mulai